Pernah melihat channel YouTube yang uploadnya mungkin seminggu 2 atau 1 kali dalam 1 minggu itu, tapi bisa rame dan mikir, kok bisa ya? Sedangkan gue yang upload setiap hari itu sepi-sepi aja dan tidak ada perubahan sama sekali, bahkan menurun daripada performanya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, buat teman-teman, buat Anda yang menemukan video ini, dapatlah jawabannya. Gua akan membahas ini. Jadi, kapan saatnya kita dan berapa kali kita untuk mengupload video? Oke, gua akan jawab. Yang pertama adalah di sini adalah cara algoritma itu menilai. Nah, ini ada poinnya dulu, teman-teman. Ini masuk ke poin yang pertama. Gua sarankan tonton sampai selesai biar tidak ada salah pemahaman atau mungkin salah paham. Ya, oke, di sini cara algoritma menilai itu ada frekuensi upload itu ada 3, teman-teman ya. Jadi YouTube itu jelaskan YouTube mau user stay. Jadi YouTube itu mau penontonnya itu stay di YouTube aja. Jadi bagaimana kita bisa penonton itu menonton video kita? Misalnya nih, kita tuh yang penting itu bukan seberapa rajinnya upload, tapi seberapa lamanya penonton nonton video kita. Misal kita bikin video panjang nih, terus rame, dan yang nontonnya itu sampai minimal tuh 50%. Ya, minimal 50%, bahwasannya kalau di bawah 50% daripada durasi video itu berarti masih kurang. Ya, harus 50%. Misalnya nih, kita bikin video nih seperti ini nih, yang nontonnya banyak nih, ya itu, dan yang nontonnya itu 50% dari durasi video, itu bagus. Ya, ini sorry teman-teman berisik ya karena ada pembangunan di rumah gua. Oke, jadi ini kita harus bisa bagaimana penonton nonton video kita minimal tuh 50%. Kalau lebih bagus. Oke, di sini yang selanjutnya adalah algoritma itu menilai. Nah, malu masuk nih. Algoritma akan menilai channel kita. Kalau yang nontonnya rame, terus nontonnya 50% semua dari minimal durasi, ya, kita langsung mendapatkan sinyal bahwasannya algoritma itu menilai ini channelnya bagus sesuai dengan kemauan pihak YouTube, yaitu kita itu disuruh untuk agar penonton stay lama-lama di YouTube, ya. Tujuannya kan itu. Jadi kita itu harus bisa gimana channel kita itu rame, channel kita itu yang nontonnya banyak, dan seberapa lama orang nonton video kita. Itu kita harus bisa nih, teman-teman. Kalau kita udah bisa, otomatis kita bakal rame dan uang bakal datang sendiri, teman-teman. Tadi nggak usah ngeluh ya. Oke, di sini yang selanjutnya adalah channel spam upload. Nah, ini penting, teman-teman. Jangan kebanyakan upload video. Itu juga nggak boleh, teman-teman. Upload itu maksimal sehari 2 kali aja. Atau misalnya kalau teman-teman kerja, seminggu itu misalnya 2 atau 3 kali upload udah cukup ya. Nggak usah ngupload sampai 3 atau 5 video sehari. Kebanyakan. Nanti kalau terlalu banyak upload video, itu bisa kena spam YouTube. Ya, nanti teman-teman bisa kena spam, mungkin bisa kena teguran ya, dan subscriber bakalan bosan, apalagi kalau kontennya tidak ada manfaatnya. Buatlah channel itu bermanfaat dan berdampak sosial kepada masyarakat atau orang yang menontonnya. Karena tujuan bikin konten adalah memberikan dampak, bukan hanya sekedar hiburan. Ya, channel hiburan juga ada dampaknya kan. Jadi itu menghibur orang, tapi kalau kita mau bikin channel itu harus ada dampak ke masyarakatnya. Misal kita bikin channelnya edukasi seperti ini nih, dampaknya ada nggak? Dampaknya ada, orang jadi paham, jadi cara mengelola channel YouTube, algoritma itu bekerja gimana. Jadi teman-teman janganlah bikin konten asal-asalan, buatlah konten yang bisa berdampak ke masyarakat sosial lainnya. Ya, karena yang paling penting itu bukan dari jumlah subscriber atau view-nya, tapi dampak besar ke masyarakatnya. Oke, di sini yang kedua adalah beda nice ideal upload. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Kita harus bisa menyesuaikan konten kita dengan jam uploadnya. Misal, kontennya liburan nih, kita uploadnya Senin sampai Jumat. Misalnya kita upload hari
Senin dan Jumat kayak channel ini kan. Kita riset nih, kapan sih orang buka YouTube? Misalnya nih, buka YouTube itu misalnya siang jam 12 sampai jam setengah 2 lah maksimal. Itu kan aslinya orang sedang dia makan siang kerja. Nah, kita harus bisa tuh teman-teman riset seperti itu. Dan kapan lagi misalnya kita mau malam dari jam 6 sore sampai misalnya jam 7 malam lah, jam 7 malam. Orang kan lagi pada di jalan ya kalau jam 6 sore. Jam 7 malam kita ngupload nih, orang kan udah pada pulang kerja, udah pada capek, istirahat, buka TikTok atau buka YouTube misalnya biasanya. Kenapa? Karena itu adalah waktu istirahat terbaik dan waktu scrolling terbaik. Waktu nonton video terbaik itu jam segitu. Jadi sebagai kreator kita harus paham kapan sih subscriber kita tuh nonton video, kapan sih orang-orang kerja ini buka YouTube, kapan sih mereka itu betah di YouTube. Harus paham. Dan jangan disamakan, misalnya kita upload Sabtu Minggu nih, jamnya jam berapa? Jam 10 mungkin. Orang kan pada libur sebagian, dan libur sebagian ada yang masuk. Ya, kalau misalnya pada masuk ya oke lah, kita bisa rubah, misalnya kita nguploadnya tuh jam 4 sore. Itu bisa teman-teman. Harus paham jam upload. Dan ini harus berdasarkan kontennya juga. Misalnya kita kontennya edukasi, ya udah kita bisa upload sore, atau kita kontennya tuh hiburan. Orang kan kita kalau nonton hiburan itu kan misalnya sore karena capek, nontonnya yang seger-seger lah gitulah, biar nggak ini. Oke. Selanjutnya adalah kita minimal harus tes dulu. Tes minimal misalnya satu video itu seminggu, dan kita cek dampaknya secara real time. Apakah ini berdampak secara langsung atau enggak? Kalau misalnya tidak berdampak dan malah membuat performa turun, itu berarti kita gagal teman-teman. Gagal dalam artian kita tuh gagal dalam mencoba jam upload seperti itu. Kita jangan seperti itu. Kita harus buat channel yang bermanfaat, harus jelas dan tepat ke penonton. Kalau misalnya kita gagal, ya berarti ya kita bisa cari referensi lain, jam upload yang lain. Kita bisa cari, istilah kata mah ya, mencari referensi yang lain. Misalnya kita seminggu ngupload 1 kali tapi ya sepi, ya udah kita tambahin jadi 3 kali dalam seminggu. Nah itu nggak masalah, kita kan cuma nyoba gitu loh, nyoba. Kalau orang nggak nyoba ya nggak bakal tahu. Ya oke. Selanjutnya adalah kita maksimalkan analitik teman-teman. Jadi kita tuh harus bisa belajar bagaimana cara membaca analitik, cara membaca YouTube dashboard channel. Kita harus belajar seperti itu teman-teman ya. CTR itu apa, subscriber itu apa ya. Kita harus tahu nih kapan sih kita belajar. Dan sebagai YouTuber apapun channelnya, jangan lupa untuk belajar algoritma. Jangan hanya fokus ke konten. Kita harus tahu juga ilmunya seperti apa ya, biar kita enggak salah jalan dan salah bertindak.